Oke, halo, selamat malam Bapak Ibu. Di sini kami dari Universitas Surabaya, Fakultas Psikologi akan membawakan materi mengenai bagaimana memahami gangguan neurodevelopmental pada anak penyandang intellectual disability atau biasa disebut ID, pada anak Down syndrome atau biasa disebut DS, pada anak autism, pada anak ADHD, dan pada anak yang mengalami hearing impairment atau biasa disebut tunarungu. Lalu di sini nanti yang akan membawakan materi ada dua trainer. Yang pertama saya, perkenalkan, nama saya Mufidatul Hasanah, biasa dipanggil Novi, dan di sini juga ada rekan saya. Silakan perkenalan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Kenzo. Oke, halo Kak Kenzo. Oke, next ya. Nah, oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, apa itu gangguan neurodevelopmental atau biasa disebut dengan NDD? Ternyata gangguan neurodevelopmental itu merupakan kondisi fisik atau biologis yang muncul pada awal masa perkembangan anak dan seringkali biasanya munculnya itu sebelum anak memasuki usia sekolah dasar. Lalu apa yang menjadi penyebab anak mengalami NDD tadi? Nah, ternyata penyebabnya adalah perkembangan yang tidak tepat pada sistem saraf pusat yang sebagai hasil interaksi di antara berbagai faktor, dan biasanya faktornya itu berupa lingkungan dan genetik. Lalu bagaimana kondisi fisik atau biologis pada anak tadi bisa disebut sebagai NDD. Nah, kondisi fisik atau biologis tadi bisa disebut sebagai NDD apabila menjadi kendala pada fungsi pribadi, fungsi sosial, fungsi akademik, atau fungsi pekerjaan. Fungsi pribadi biasanya fungsi untuk melakukan bina diri. Jadi kondisi fisik atau biologis tersebut menghambat anak dalam melakukan aktivitas bina diri, menghambat anak dalam melakukan aktivitas bersosialisasi, menghambat anak dalam pelajaran, seperti itu. Lalu gangguan apa aja yang termasuk dalam NDD? Nah, di sini yang pertama ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Lalu yang kedua ada ASD atau Autism Spectrum Disorder. Yang ketiga ada Intellectual Disability. Yang keempat ada Down Syndrome. Dan yang kelima ada tunarungu atau Deafness Impairment. Oke, selanjutnya bagaimana kita dapat mendeteksi apakah anak ini mengalami NDD atau tidak. Nah, di sini ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi anak ini mengalami NDD atau tidak. Yang pertama, melalui pengecekan selama masa prenatal. Nah, ternyata dengan melakukan pengecekan selama masa prenatal pada kandungan dapat membantu mendeteksi dini terhadap gangguan perkembangan yang terjadi pada janin. Lalu yang kedua, ada pengecekan selama masa neonatal. Masa neonatal ini masa kelahiran 1 tahun awal anak setelah kelahiran. Nah, biasanya yang perlu kita cek pada saat setelah kelahiran itu biasanya seperti cacar lahir, kelainan bentuk fisik, mikro atau makrosefali, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya, nah, monitoring melalui developmental milestone. Jadi developmental milestone ini merupakan checklist untuk melihat apakah anak ini mengalami delay atau gangguan perkembangan pada usianya saat ini. Lalu yang terakhir, nah kita juga bisa melakukan tes audiologi untuk melihat apakah anak ini mengalami tuli kongenital atau tidak. Nah, baik, kita selanjutnya akan beralih membahas tentang ID atau Intellectual Disability atau biasanya juga bisa disebut dengan tunagrahita. Apa itu Intellectual Disability? Oke. Ternyata ID itu
merupakan fungsi intelektual umum yang berada di bawah rata-rata secara signifikan. Nah, hal tersebut biasanya terjadi bersamaan dengan kurangnya perilaku adaptif dan terwujud selama periode masa perkembangan. Nah, fungsi intelektual yang di bawah rata-rata ini berdampak buruk terhadap kinerja pendidikan anak. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Nah, di sini ada dua. Yang pertama, genetik. Ternyata intellectual disability bisa disebabkan oleh mutasi gen tunggal, kelainan kromosom, degenerasi saraf, infeksi toksoplasma atau rubella, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua bisa juga disebabkan oleh lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti tadi masa prenatal, ataupun komplikasi saat persalinan dan masa postnatal anak. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana anak tersebut dapat digolongkan mengalami intellectual disability? Nah, di sini ada tiga kriteria. Yang pertama yaitu anak tersebut menunjukkan IQ sekitar 70 atau biasanya paling tinggi dari orang yang mengalami ID itu 75 IQ-nya, dan hal tersebut menandakan bahwa orang tersebut mengalami keterbatasan fungsi intelektual. Lalu yang kedua, keterbatasan yang signifikan dalam dua atau lebih kemampuan adaptif. Nah, kemampuan adaptif itu ada apa aja? Ada tiga. Yang pertama ada konseptual. Konseptual itu kemampuan anak dalam berbahasa, dalam belajar literasi, mengarahkan diri, mengenal konsep angka, uang. Lalu yang kedua ada kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu meliputi kemampuan interpersonal, kemampuan anak dalam bertanggung jawab secara sosial, kemampuan anak untuk memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kemampuan praktis. Kemampuan praktis itu bentuknya seperti kemampuan anak untuk melakukan bina diri, kemampuan anak untuk melakukan berkendara, melakukan aktivitas yang rutin, menjaga diri sendiri, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kondisi tersebut terjadi pada anak sebelum usia 18 tahun atau selama masa perkembangan anak hingga remaja. Nah, berarti orang bisa disebut ID apabila orang tersebut memenuhi tiga kriteria tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya Down syndrome atau biasa disebut DS. Apa itu Down syndrome? Ya, Down syndrome adalah sebuah kondisi gangguan genom di mana penderita memiliki kromosom ekstra dalam trisomi 21 yang menyebabkan perubahan pada tubuh bayi dan perkembangan otak yang berakibat pada fisik dan mentalnya. Nah, ciri-ciri khas umum yang bisa terjadi pada anak yang mengalami Down syndrome ada beberapa. Yang pertama, biasanya mereka mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang terjadi pada mereka biasanya itu meliputi autoimun, epilepsi, masalah penglihatan, masalah pendengaran, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, biasanya pada Down syndrome mereka memiliki lipatan kulit tambahan pada kelopak mata dalam. Lalu yang ketiga, anak Down syndrome biasanya mengalami palpebral fissure yang menyebabkan anak dengan Down syndrome memiliki mata berbentuk sipit ke atas, seperti itu. Lalu yang keempat, biasanya anak Down syndrome juga mengalami brachycephaly atau kepala lebih kecil yang agak pipih di bagian belakangnya. Lalu juga biasanya anak dengan Down syndrome itu mengalami ID atau intellectual disability. Namun perlu diingat-ingat ya ibu-ibu bapak-bapak bahwa tidak semua anak yang mengalami intellectual disability itu mengalami Down syndrome. Tapi biasanya anak yang Down syndrome itu mengalami ID seperti itu. Oke, yang terakhir, biasanya struktur fisik pada Down syndrome itu mereka memiliki mulut kecil yang terbuka dengan lidah yang menonjol. Oke,
Selanjutnya kita akan bahas autism spectrum disorder yang akan dibawakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan menjelaskan terkait Autism Spectrum Disorder atau disingkat ASD ya. Nah, ASD sendiri itu gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kurangnya defisit, yang berarti eh, kekurangannya ini dibandingkan dengan orang-orang normal pada umumnya terkait aspek komunikasi sosial, ketertarikan yang terbatas itu maksudnya minatnya itu terbatas dan juga adanya perilaku berulang yang repetitif. Nah, faktor yang menyebabkan autisme sendiri ada faktor genetik, yaitu kelainan kromosom, dan juga faktor lingkungan, usia ibu saat kehamilan, kemudian kelahiran prematur, dan infeksi saat kehamilan juga. Nah, terkait ciri-ciri penderita autisme adalah reaktivitas pendengaran yang tidak lazim, menghindari kontak mata, kelemahan daya tahan tubuh, respons sensori yang hipoaktif atau hiperaktif, dan juga sensitif terhadap sentuhan. Nah, terkait ciri-cirinya ini, penderita itu yang di nomor 4 ya, ada respons sensori yang hipoaktif atau hiperaktif. Itu berarti indranya dia, antara itu pendengaran, apa pengecapan, penciuman, ataupun sentuhan itu bisa saja hipoaktif, yang berarti respon terhadap rangsangan itu sangat kurang, ataupun hiperaktif berlebihan kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ibu-ibu pernah menemui anak-anak yang didiagnosa ASD, kemudian ketika mendengar suara truk tiba-tiba tantrum, atau suara kereta lewat tiba-tiba marah kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan reaktivitas pendengaran yang tidak lazim. Jadi anak yang atau penderita ASD itu ketika mendengar suara-suara yang keras itu bisa aja kayak merasakan sakit seperti itu. Jadi seakan-akan badannya itu ditusuk-tusuk. Nah, makanya anak-anak itu yang pengidap ASD ini bisa memberi respon tantrum atau marah seperti itu. Dan juga biasanya sensitif terhadap sentuhan. Jadi ketika mau diberi afeksi atau misalnya dipeluk, dicium, nah itu biasanya mereka itu bingung harus merespon seperti apa gitu. Dan biasanya juga bisa dilihat ya dengan dari kecil itu apakah bayi ini menghindari kontak mata atau tidak. Itu ciri-ciri yang khas dari penderita ASD. Nah, ciri-ciri lain biasanya tidak dapat berbicara atau memilih untuk tidak berbicara karena keterbatasan bahasa, kemudian tidak mampu untuk memulai dan mempertahankan percakapan, berbicara dengan nada dan ritme yang abnormal, kemudian ada pengulangan kata atau frasa yang tanpa makna, dan juga dia tidak memahami maknanya itu apa, kemudian tidak bisa mengekspresikan emosi dan perasaannya, dan juga tidak bisa memahami perasaan orang lain. Oke, yang berikutnya ini ada ADHD, yaitu gangguan pada permulaan masa kanak-kanak dengan ciri-ciri perilaku yang hiperaktif, impulsif, yang terus-menerus, dan juga inatensi. Jadi perilakunya itu seperti tidak bisa diam, kemudian impulsif ya, tanpa pikir panjang, diulang-ulang misalnya melempar-lempar barang, seperti itu. Dan juga inatensi, ketika mengerjakan sesuatu itu tidak bisa fokus, waktu yang dia gunakan untuk fokus itu sangat terbatas seperti itu. Jadi sebentar fokusnya ke pekerjaannya, sebentar ke lingkungannya, seperti itu. Kemudian untuk faktor penyebabnya sendiri ada secara genetik, yaitu adanya pengkodaan reseptor dopamin yang ada gangguan di pengkodaan tersebut. Nah, dopamin sendiri itu neurotransmitter yang berperan dalam mengontrol gerakannya. Entah itu mood, terus gerakan untuk tidur, dan lain sebagainya. Kalau secara lingkungan ada penyakit mental yang diderita ibu ketika mengandung anak ini. Kemudian juga bisa karena kekerasan rumah tangga, ada stres ketika mengandung, kemudian konsumsi rokok serta alkohol saat masa kehamilan. Nah, ciri-ciri anak ADHD ini sering tidak bisa memberi perhatian secara rinci, konsentrasinya terpecah, kemudian mudah terganggu, tidak bisa duduk diam, sering meninggalkan tempat duduknya, sering berlari-lari, lompat-lompat seperti itu. Nah, itu seringkali anak ADHD itu punya energi yang berlebihan, sehingga kalau Bapak Ibu nanti menjumpai anak yang demikian, bisa saja cari kegiatan yang bisa menguras energinya. Nah, setelah energinya turun, baru bisa diajak untuk belajar. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ada gangguan pendengaran, tunarungu atau hearing impairment tadi. Nah,
Tunarungu ini adalah keadaan seseorang yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran di telinganya itu ya, sehingga tidak bisa menangkap rangsangan suara. Biasanya tunarungu itu dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama kehilangan 15-30 desibel atau mild hearing loss, yaitu tunarungu ringan, jadi masih dapat menangkap suara manusia secara normal. Untuk kelompok yang kedua itu moderate hearing loss, yaitu tunarungu sedang, kehilangan 31-60 desibel, jadi daya tangkap suaranya hanya sebagian. Kemudian yang ketiga ada severe hearing loss, yaitu kehilangan 61-90 desibel. Ini tunarungu berat, daya tangkap suara manusia itu sudah tidak ada. Kemudian ada profound hearing loss, yaitu kehilangan 91-120 desibel. Ini tunarungu yang sangat berat, daya tangkap manusia itu sudah hampir nggak ada sama sekali ya. Nah, kalau misalnya kehilangan lebih dari 120 desibel, itu benar-benar ini ya, total hearing loss, jadi tunarungu yang total. Nah, faktor-faktor penyebabnya ada beberapa, yaitu yang pertama adanya infeksi atau trauma di bagian gendang telinga itu ya. Nah, juga bisa lubang telinganya ini mengecil karena operasi atau penyakit tertentu, sehingga suara yang masuk jadi terhambat, atau kotoran telinga yang berlebihan juga bisa. Ini biasanya yang ini ya, apa tunarungu yang temporal ya, jadi sementara sifatnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada trauma fisik, luka pada kepala, kemudian bisa saja mendengar suara yang sangat keras kayak gitu. Yang kelima ada masalah pada struktur telinganya. Kemudian ada infeksi bakteri dan virus saat kehamilan, misalnya CMV, cytomegalovirus itu. Kemudian rubella, sifilis, atau juga infeksi bakteri dan virus setelah lahir, misalnya campak gondongan itu ya, mohon maaf itu salah tulis, dan juga meningitis. Yang terakhir ada penggunaan obat-obatan dan alkohol saat kehamilan. Nah, ini karakteristiknya. Yang bisa diobservasi itu adalah cara berjalan yang kaku, sedikit bungkuk, kemudian gerakan mata yang cepat, agak beringas. Agak beringas ini nanti saya jelaskan. Kemudian ada gerakan tangan dan kaki yang cepat atau lincah, kemudian pernapasan pendek dan terganggu. Secara intelijensi itu tidak berbeda dengan anak normal, namun memang mengalami kesulitan memahami bahasa. Jadi masih dapat menangkap pengertian secara abstrak ya, pakai bahasa isyarat biasanya. Nah, ini perlu diketahui juga secara intelijensi tidak berbeda dengan anak normal ini untuk beberapa kategori ya, misalnya mild dan juga moderate kayak gitu. Untuk secara emosi memang merasa terasing dari lingkungan karena akibat keterbatasannya itu, sehingga ketika memahami kejadian itu ya memang anaknya cuma bisa melihat gitu ya secara keseluruhan, tapi nggak bisa memahami secara utuh karena kan nggak bisa mendengar itu, sehingga emosinya itu tidak stabil dan mudah curiga. Nah, itu yang menyebabkan ciri khasnya itu agak beringas ya, karena ketidakpahaman terhadap lingkungannya, sehingga pada akhirnya bisa emosinya itu tidak stabil dan juga mudah curiga itu, sehingga dia itu sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Oke, sampai situ terkait materi terkait gangguan neurodevelopmental ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Kita istirahat